Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Al-Quran Hadis yang berjudul Tipologi Penulisan Kitab-Kitab Hadis. Saya akan mempresentasikan pelajaran Al-Quran Hadis yang berjudul Tipologi penulisan kitab-kitab hadis. Tipologi penulisan kitab-kitab hadis merujuk pada metode atau gaya penulisan yang digunakan dalam menyusun kitab-kitab hadis. Yang pertama, Musnad merupakan kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. 2. Kitab Muwatta. Metode ini menyusun kitab hadis berdasarkan beberapa bab-bab fikih yang sekaligus menghimpun perkataan para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Jenis kitab hadis sahih, sunan, musnad, dan muhtasar. 1. Kitab hadis sahih merupakan kitab hadis yang berisi hadis-hadis yang memiliki sanad yang bersambung, perawi yang adil dan bermaruah, serta dabit yang sempurna. 2. Kitab hadis sunan. Kitab hadis yang disusun mengikuti bab-bab perbahasan fikih dan umumnya memuat banyak hadis-hadis ahkam. 3. Kitab hadis musnad. Kitab hadis yang disusun dengan mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan riwayat masing-masing para sahabat. 4. Kitab hadis muhtasar merupakan kitab hadis yang disusun secara ringkas dan padat untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari hadis. Pengertian dan kriteria kitab hadis sahih. Kitab hadis sahih memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hadis sahih dipandang sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis sahih dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan tingkat validitasnya. 1. Persambungan sanad. Sanad hadis harus bersambung secara langsung antara perawi hingga kepada Rasulullah SAW. 2. Para periwayat bersifat adil. Perawi hadis harus memiliki integritas moral yang tinggi dan dianggap dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. 3. Sempurna dari kejanggalan. Hadis sahih harus bebas dari kejanggalan dan cacat. Pengertian dan kriteria kitab hadis sunan. Kitab hadis sunan adalah salah satu jenis kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih dan umumnya memuat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam. Kriteria kitab hadis sunan. 1. Penyusunan berdasarkan bab-bab fikih. Kitab-kitab sunan disusun berdasarkan bab-bab fikih yang mencakup berbagai aspek kehidupan Islam. 2. Menghimpun hadis-hadis dari berbagai sumber kitab. Sunan menghimpun hadis-hadis dari berbagai periwayat yang terpercaya untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang berbagai masalah hukum dan kehidupan umat Islam. Pengertian dan karakteristik kitab hadis musnad. Kitab hadis musnad merupakan salah satu jenis kitab hadis yang disusun dengan mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan sanad, rantai perawi yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Karakteristik kitab hadis musnad meliputi menyajikan hadis-hadis dengan sanad yang bersambung secara langsung hingga Nabi Muhammad SAW, fokus pada urutan perawi dan kesinambungannya hingga Rasulullah SAW memuat hadis-hadis dari berbagai periwayat dengan sanad yang jelas dan terpercaya. Peran ulama dan tokoh penting dalam penulisan hadis. 1. Imam Al-Bukhari. Peran
Imam Al-Bukhari dikenal sebagai salah satu ulama hadis terbesar dalam sejarah Islam. Beliau menyusun kitab hadis Sahih Al-Bukhari yang dianggap sebagai kitab hadis paling otentik setelah Al-Quran. 2. Imam Muslim. Peran Imam Muslim bin Al-Hajj adalah ulama hadis yang terkenal yang menyusun kitab Sahih Muslim menjadi sumber penting dalam studi hadis dan hukum Islam. 3. Imam Abu Dawud. Peran Imam Abu Dawud merupakan ulama hadis yang menyusun kitab Sunan Abu Dawud yang berfokus pada hadis-hadis fikih dan hukum Islam. 4. Imam At-Tirmizi. Peran Imam At-Tirmizi dikenal sebagai ulama hadis yang menyusun kitab Sunan At-Tirmizi yang memuat hadis penting dan diakui dalam dunia Islam. 5. Sunan Ahmad bin Hanbal. Peran Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama hadis yang menyusun kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal yang menjadi salah satu sumber penting dalam studi hadis. 6. Imam Malik. Peran Imam Malik bin Anas adalah seorang ulama hadis yang menyusun kitab Muwatta Malik, kitab hadis yang mengandung ajaran hukum Islam dan tata cara ibadah. Kontribusi dan peran penting penyusunan kitab hadis. Ulama tersebut memiliki kontribusi besar dalam menyusun kitab-kitab hadis utama yang menjadi rujukan dalam studi hadis. Pengertian dan tujuan kitab hadis mukhtasar. Kitab hadis mukhtasar adalah kitab hadis yang disusun secara ringkas dan padat untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari hadis. Tujuan kitab hadis mukhtasar antara lain memberikan akses cepat dan mudah kepada hadis-hadis penting dalam agama Islam, mempermudah pemahaman dan pembelajaran hadis bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan agama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.